Berikut adalah 7 fakta tentang Masjidil Aqsa yang tidak diketahui orang banyak, yaitu sebagai berikut. 1. Kubah pertama di dunia. Kubah di Dome of Rock dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah ini disebut sebagai kubah pertama yang dibangun di dunia Islam. Mulanya, kubah Dome of Rock merupakan kayu yang dilapisi kuningan atau keramik. Namun, kemudian pada kekuasaan Turki Utsmani kubahnya diperbaiki dan bagian bawah dilapisi marmer sebagaimana yang tertera dalam buku Jerusalem, 1 Kota 3 Iman. Di dalam Dome of Rock, ada batu yang diyakini sebagai tempat singgah Nabi Muhammad sebelum naik ke langit ketika Isra Miraj. 2. Dijadikan tempat sampah. Pada saat Romawi menguasai wilayah Yerusalem, kompleks Masjidil Aqsa pernah dijadikan sebagai tempat sampah. Lalu, setelah Amirul Mukminin Umar bin Khattab berhasil mengalahkan Romawi dan menaklukkan Yerusalem, Masjidil Aqsa yang penuh sampah itu dibersihkan kembali. 3. Dibakar dan dihancurkan. Sejarah Yerusalem adalah sejarah penaklukan. Umat Yahudi, Kristen, dan Islam saling perang untuk memperebutkan tanah suci Yerusalem, bahkan hingga hari ini. Beberapa kali Masjidil Aqsa hancur karena invasi dan peperangan, meski akhirnya dibangun kembali. Masjidil Aqsa juga hancur karena bencana. Misalnya, pada abad ke-7 Masjid Al-Aqsa hancur karena gempa bumi terjadi di wilayah Yerusalem. Begitupun pada saat pendudukan Israel pada 1967, kerusakan kompleks Masjidil Aqsa tak bisa terhindarkan. Yang tidak kalah sengit adalah apa yang dilakukan oleh seorang turis dari Australia, Dennis Michael Rohan. Ia membakar dengan sengaja Masjid Qibla dan mimbar Nuruddin Zanki pada tahun 1969. 2 hari setelah pembakaran, Rohan ditahan pihak berwenang dan dianggap mengalami gangguan mental yang serius sebagaimana yang dilaporkan kantor berita Anadolu. 4. Tempat kitab Ihya Ulumuddin ditulis. Kitab Ihya adalah salah satu kitab paling terkenal dan berpengaruh dalam literatur Islam. Imam Al-Ghazali pernah tinggal di Masjidil Aqsa dan menulis kitab Ihya Ulumuddin. Sebuah bangunan di Masjidil Aqsa ditandai sebagai lokasi kamar di mana Al-Ghazali melahirkan karangan megahnya itu. 5. Perpustakaan. Masjidil Aqsa memiliki perpustakaan yang mencakup berbagai peristiwa bersejarah penting Palestina di awal abad ke-20. Perpustakaan Al-Aqsa didirikan Dewan Legislatif Muslim tertinggi pada tahun 1923. Perpustakaan ini menyimpan berbagai koleksi manuskrip berharga dan karya yang diterbitkan dalam studi Islam dan Arab. 6. Mimbar buatan Jepara. Pada tahun 1969 Masjidil Aqsa terbakar. Dalam insiden tersebut, mimbar Nuruddin Zanki atau yang lebih dikenal dengan mimbar Salahuddin ikut terbakar. Lalu, Raja Yordania Abdullah bin Hussein II memprakarsai pembuatan replika mimbar masjid tersebut. Berdasarkan laporan Adara Relief International, lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian pada urusan Palestina, 3 dari 5 orang yang ditugaskan untuk membuat mimbar Masjidil Aqsa tersebut berasal dari Jepara, Indonesia. 7. Mengilhami nama-nama yang sama di Jawa. Al-Quds merupakan nama Arab dari kota Yerusalem. Di wilayah inilah Masjidil Aqsa berdiri dan Gunung Moria berada. Salah seorang wali Songo, Syekh Jafar Shodiq atau Sunan Kudus, terinspirasi dengan nama-nama yang ada di Yerusalem tersebut. Kemudian, ia membangun sebuah kota di Jawa Tengah dan menamainya Kudus. Nama masjid yang dibangunnya pun sama dengan yang ada di Yerusalem, yaitu Masjid Al-Aqsa. Begitupun jika di Yerusalem ada Gunung Moria, maka di Kudus juga ada Gunung Muria. Semoga bermanfaat, wallahu a'lam bishawab.